Ya, di video kali ini kita akan membuat sebuah sistem login yang mana kita menerapkan dua tabel dalam satu login sekaligus, yang mana kita mempunyai tabel mahasiswa dan tabel admin, yang mana dia punya username dan password masing-masing. Kita contohkan langsung, di mana kita menjadikan username admin kemudian dengan password admin, maka dia akan mengakses halaman admin. Kemudian kita logout dan kita menerapkan username dengan mahasiswa dengan password coding asik, maka dia akan diredirect ke halaman mahasiswa yang berbeda dengan halaman admin. Kemudian satu lagi, kita membatasi akses yang masuk dari pengunjung, jadi nggak sembarang pengunjung bisa mengakses controller yang telah kita buat. Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan membuat sistem yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Bagas dari Coding Asik. Di channel ini gua ingin ngebantu orang-orang yang mau belajar website dari awal, dimana kita nanti belajar tentang web dasar, PHP, JavaScript, dan mengenai tentang framework dan sebagainya. Jadi jika kalian baru pertama kali gabung atau lihat channel ini, kalian bisa subscribe channel ini biar kalian bisa menambah ilmu-ilmu daging tentang website. Dan yang pertama kita buka aja langsung Sublime Text 3-nya. Nah, di sini kalian pasti udah lihat tutorial login yang part pertama atau tutorial yang sebelumnya. Nah, yang perlu kalian perhatiin di sini adalah kita setting database-nya dulu, dimana tadi kita membuat atau menggunakan database bernama CA-Login42. Kalian setting di sini jangan lupa. Kemudian yang selanjutnya kita setting autoload-nya. Autoload kita menggunakan database dan session. Nah, session ini kenapa kita load pertama kali? Karena di sini nanti kita menggunakan session untuk seluruh controller, jadi global. Jadi nanti kita nggak perlu load lagi secara manual. Oke, yang selanjutnya di sini kita udah punya beberapa controller yang bernama adalah login. Ini seperti tutorial yang sebelumnya sama, cuma nanti kita fokusnya kan karena dua login jadi satu gitu kan. Ini login, kemudian ada home di sini nanti kita gunain untuk mahasiswa, kemudian beranda di sini kita gunain untuk halaman admin. Jadi nanti aksesnya berbeda-beda. Kemudian view-nya kita punya login sama, kemudian di sini redirect ke login, proses login, dan di sini ada home juga sama. Ini untuk mahasiswa ya, kemudian ada beranda admin. Nah, sebelum lanjut gue udah punya atau siapin template-nya, dimana kita langsung nanti mempraktekkan codingnya. Oke, yang pertama-tama adalah kita fokus ke view login dulu, dimana kita buat dulu. Nah, di view login kita kan udah membuat sebuah proses login ya. Ini login, proses login, maka otomatis kita membuat function baru di controller login. Kita buka controller loginnya. Ya, setelah kita buka controller loginnya, di sini kita udah masuk ke proses login. Nah, yang perlu kalian perhatiin adalah kalian harus load atau input postnya apa tadi. Perhatikan di sini ada yang pertama username, name sama dengan username, name sama dengan password. Oke, maka di sini kita harus load post username, post password. Oke, nah yang selanjutnya kita akan ngecek username apakah ada di database atau enggak. Nah, karena ini bersifatnya dua tabel, maka kita cek dulu di mahasiswanya. Kita buat variabel baru dengan nama cek mahasiswa. Mahasiswa di sini kita ambil data dari login model, yang mana kita buat function baru dengan nama cek user. Oke. Nah, karena nanti kita sistemnya adalah dua tabel, maka biar mudah kita langsung set aja nama tabelnya mahasiswa. Kemudian di sini kan nanti parameternya adalah karena username-nya untuk mahasiswa itu kita menggunakan name, maka kita lempar aja sebagai name. Dan kemudian yang terakhir adalah lempar parameternya apa? Parameter kan berarti username. Oke, di sini udah masuk. Nah, kita langsung masuk ke ini cek mahasiswa. Jadi if ketika cek mahasiswanya itu berhasil, berarti selanjutnya ngapain itu. Nah, tapi biar enak kita langsung ambil aja atau buat aja modelnya. Oke. Nah, model di sini gua udah buat juga. Nah, di sini cek user.
Berarti di login model kita buat function baru dengan nama check user. Gimana check user itu? Kita mengambil atau memperoleh variabel bernama tabel. Kemudian yang kedua adalah field. Field di sini ada name dan username. Kalau username kan di admin, name kan itu di mahasiswa. Kemudian di sini parameternya, parameter yang diinputkan oleh si user nanti. Nah, yang pertama kita mengecek tabelnya, berarti kan kita menggunakan db from. Nah, from tabel ini kita ganti aja dengan $tabel. Berarti apapun yang kita lempar dari controller. Kemudian di sini kita menggunakan parameter db where. Nah, db where di sini field yang kita gunakan kan kita berasal dari controller, berarti db atau $field. Nah, value di sini kita menggunakan parent. Parent di sini anggap aja parameter gitu guys. Nah, kita buat variabel baru dengan nama $query. $query ini berisi get ya, is db get ini. Oke, ini udah. Nah, selanjutnya kita ngecek gimana apakah ada name atau username yang ada di database. Kalau jika ada nanti kita lempar datanya, kalau nggak ada kita lempar false. Oke. Maka if $query, untuk mengecekkan kita pakai 6 row ya, untuk mengecek apakah ada atau enggak di field database-nya. Jika sama dengan 1, berarti jika ada, maka kita ngapain? Berarti kita return $query, kita result, berarti kita lempar datanya ke controller. Nah, jika enggak ada, berarti else, maka ngapain? Berarti return false. Oke, sampai sini harusnya kita udah mendapatkan data-datanya. Jika ada maka dapatin datanya, jika nggak ada maka false. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke login lagi, kontrol login dan proses login. Nah, jika kita dapat maka kan langsung masuk ke prosesnya. Nah, kalau udah dapat berarti kita for each, berarti kan dia di sini udah dapat datanya kan. Nah, kita for each aja, cek mahasiswa. Oke. Nah, mahasiswa sini kita aliasin aja ya, namanya $MHS. Nah, for each di sini nanti kita lempar data-datanya. Nah, karena kita menggunakan password hash, maka di sini kita menggunakan function password verify. Password verify kita menggunakan if password verify gini ya. Nah, password di sini yang pertama adalah apa yang diinputkan oleh si user. Nah, hashnya apa? Berarti hashnya itu kita ambil dari database. Berarti MHS password kayak gini. Oke ya, aman ya. Nah, jika berhasil atau cocok passwordnya, berarti kita mendapatkan datanya. Nah, di sini selanjutnya kita akan set user atau set session dari si mahasiswa. Nah, kita set aja array data mahasiswa sama dengan array. Nah, array yang pertama yang kita mau buat adalah pasti name. Name ini diisi dengan MHS name, berarti kan berasal dari database. Yang kedua adalah nama, karena mahasiswa itu punya nama ya, beda dengan adminnya. Berarti $MHS nama. Oke, sampai sini masuk ya. Oke, di sini kita udah buat array dengan nama data mahasiswa. Selanjutnya kita set session, berarti this session set. Oke, nah arraynya apa? Oke, ini set user data ya, user data. Nama arraynya apa? Berarti $data mahasiswa. Oke, aman ya. Nah, setelah berhasil masuk cocok, berarti udah otomatis ngeset sessionnya. Nah, selanjutnya setelah set session berarti kita redirect ke controller home, karena di sini punya si mahasiswa ya, home. Oke, sampai sini ya. Oke, nah jika ini gagal maka ngapain? Nah, kita menggunakan function atau script dari JavaScript ya, yang sangat sederhana.
kita echo aja, petik pip, jangan lupa tutupnya ya. Oh, ini bukan tanda tanya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi alert. Oke, alert di sini berarti maaf atau username atau password salah. Jangan lupa titik koma. Ini juga titik koma. Nah, sebenarnya ini udah, maka jika passwordnya gagal maka akan muncul alert kayak gini. Sebenarnya jika passwordnya gagal juga, otomatis kita nanti akan alert username atau password salah juga. Seperti di sini. Nah, yang selanjutnya setelah kita cek mahasiswa, kita cek juga adminnya. Oke, ini sama, berarti dari sini cek adminnya. Ini copy paste saja. Nah, di sini kita ganti mahasiswa, kita ganti menjadi admin. Nah, yang pertama adalah this login model check user. Nah, tabelnya namanya apa? Berarti admin ya. Yang kita lempar berarti di field admin itu kan hanya ada username. Jadi nanti otomatis si username ini digunakan oleh si mahasiswa, itu dia nginputin nimnya. Kalau si admin dia nginputin username-nya. Masih ini paham ya? Nah, setelah dia berhasil cek admin, maka kita ngecek adminnya. Nah, for each atau dapetin datanya. Nah, biasa di password verify, jika passwordnya sama apapun yang dibuat oleh si usernya, maka dia akan melempar. Ini diganti ya, biar enak. Kita ganti aja dengan row. Maka dia akan mendapatkan data dari si admin. Yang pertama di sini kita ganti aja, nggak apa-apa. Jadi data admin. Nah, kita mau set session kalau si admin itu cukup username-nya aja. Sini berarti username, karena dia nggak punya nama. Oke, berarti di session set user data admin. Nah, nanti kalau berhasil berarti redirectnya ke beranda. Oke, masuk ya. Nah, nanti jika ini udah masuk berarti kan otomatis ke redirect home. Kalau belum juga, belum dapat datanya, maka dia ngecek. Nah, setelah dia ngecek juga nggak berhasil, maka baru muncul username atau password salah. Ini cara paling gampang sih, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya karena kita udah buat proses loginnya, terus selanjutnya kita akan membatasi akses dari pengunjung yang nggak punya akses username dan password di database. Nah, caranya kita buat session atau validasi di masing-masing controller, yang mana kita set dulu di beranda untuk si admin. Kita menggunakan fungsi if, kemudian kita menggunakan function atau session. This session set bukan set user data. Nah, kalau kita lihat di proses loginnya, dimana si admin kan kita udah ngeset yang namanya username, maka kita pakai username aja. Nah, sama dengan 0. Nah, coding ini maksudnya adalah dimana ketika nanti seorang pengunjung dia mengakses beranda, dia username-nya 0, maka dia harus mengakses redirect. Dia harus mengakses login dulu. Jadi dia nggak bisa mengakses beranda secara full kayak itu. Dimana si home pun sama. Home ini adalah controller untuk si mahasiswa. Dimana perbedaannya di sini, kalau si mahasiswa kan kita menggunakan name. Jadi jika name-nya kosong atau sessionnya name-nya kosong, itu otomatis dia harus redirect ke login, melakukan login dulu. Nah, selanjutnya jangan lupa kita membuat sebuah tombol untuk logout dari si mahasiswa ataupun si admin. Kita menggunakan fungsi A aja, ref, kemudian sini base URL, begini. Nah, selanjutnya kita akses login/logout kayak di tutorial sebelumnya. Nah, kita kasih di sini logout. Jangan lupa, karena kita menggunakan dua controller yang berbeda, maka kita harus masukin juga tombol logout di halaman yang lain.
ini adalah halaman si admin, maka kita kasih sini juga logout. Oke, yang selanjutnya kita akan coba apakah berhasil atau enggak. Yang pertama adalah admin. Dengan password admin kita login. Oke, ini adalah halaman beranda admin, maka berhasil, kita logout. Kemudian kita cek yang mahasiswa dengan password coding asik. Hai, ini nih adalah home mahasiswa. Yang selanjutnya kita akses dari masing-masing controller. Oke, nggak bisa ya. Dan kita akses juga controller yang untuk mahasiswa. Oke, nggak bisa. Oke, jadi seperti itu, dimana kita bisa membatasi akses pengunjung yang masuk, dan juga kita bisa menggunakan dua akses tabel untuk satu login secara langsung atau sekaligus kayak gitu. Kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. Oke, mungkin kayak gitu dari tutorial kali ini, dimana kalian bisa menerapkan ini untuk sistem-sistem yang membutuhkan dua tabel sekaligus, admin atau mahasiswa atau user dan sebagainya. Kemudian kalian butuhin Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini, dimana kalian bisa menerapin dua login sekaligus menggunakan dua tabel. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini, dengan kalian bisa menggunakan sistem atau cara seperti ini dengan cek. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini, dimana kalian bisa terapin ini untuk kasus yang sama, dimana kalian butuhin dua tabel, tapi kalian hanya login dengan satu view atau satu controller. Kalian bisa terapin ini untuk project-project selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial kali ini. Jika kalian bingung ataupun ada komentar ataupun punya tips lainnya yang lebih kece dari ini, kalian bisa ketik aja di kolom komentar biar yang lain tahu juga. Dan jika kalian bingung dan sebagainya, benar-benar mentok, kalian bisa email aja ke codingasik2020@gmail.com. Gua tunggu. Dan jangan lupa ya, follow juga di akun Instagram, karena di situ gua juga berbagi-bagi tentang tips website bagi pemula. Cukup sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa semangat dan terus ngoding. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kalian bagi, bukan kalian pendam sendiri. Oke, dari gua sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.